sebagai Vira Farsa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan Syarif Kasim. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep elastisitas. Nah, teman-teman pasti tidak akan asing lagi kan dengan bahasa istilah elastisitas di dalam ilmu ekonomi. Baik, dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang konsep elastisitas dan mengapa pentingnya elastisitas untuk kita pahami dalam ilmu ekonomi dan kita pelajari di dalam ilmu ekonomi, dan bagaimana caranya elastisitas mengatasi dan menjembatani persoalan elastisitas permintaan dan penawaran. Di dalam konsep elastisitas tentu adanya persoalan permintaan dan penawaran. Baik, saya akan menampilkan slide PowerPoint yang akan membantu kita untuk menjelaskan dan memaparkan materi secara jelas. Nah, pada slide PowerPoint ini teman-teman dapat lihat semuanya kan? Kita akan membahas tentang elastisitas. Oke, kita akan konsep elastisitas. Elastisitas itu bisa disebut dengan keseimbangan. Nah, elastisitas dalam ilmu ekonomi merupakan ukuran untuk konsumen dan produsen bereaksi terhadap perubahan harga, atau disebut dengan ukuran kepekaan permintaan suatu barang terhadap harga atau faktor lainnya yang mempengaruhinya. Jadi, elastisitas itu merupakan konsep ukuran agar seimbangnya permintaan dan penawaran yang terjadi di dalam transaksi. Oke, elastisitas itu terdiri dari dua macam atau dua jenis, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Kita akan membahas tentang elastisitas permintaan yang pertama, yaitu elastisitas permintaan. Di sini dapat kita lihat ukuran kepuasan konsumen terhadap perubahan jumlah atau harga yang akan mempengaruhi hal tersebut. Contoh, ketika harga sebuah produk mampu mempengaruhi permintaan barang, maka hal ini bisa disebut elastisitas permintaan. Nah, seperti jika di dalam sebuah pasar, sebuah produk mampu mempengaruhi permintaan dari harga tersebut, mampu mempengaruhi permintaan barang, maka itu akan terjadinya elastisitas permintaan. Seperti contohnya, kita membeli sebuah produk yang harganya relatif murah, itu akan meningkatkan permintaan. Karena pada hukum permintaan sebelumnya, hukum permintaan itu adalah berbanding terbalik dengan harga. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis elastisitas permintaan. Nah, di dalam jenis elastisitas permintaan itu terdapat jenis-jenisnya atau pembagiannya. Yang pertama dapat kita lihat sebagai yang pertama elastisitas atau elastisitas besar dari satu. Yang dimaksud dengan harga kecil perubahan barang yang diminta besar. Itu seperti contohnya, misalnya di sebuah produk pakaian, toko itu menetapkan harga yang relatif murah sehingga jumlah atau presentasi permintaan meningkat, maka disebut dengan harga kecil perubahan barang yang diminta besar. Nah, selanjutnya kita membahas tentang yang kedua, elastisitas sempurna. Elastisitas sama dengan tak terhingga. Nah, selanjutnya inelastis atau elastisitas kecil dari satu. Harga besar, jumlah barang yang diminta kecil. Nah, itu seperti hukum permintaan, harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Nah, itu seperti pada pengertian inelastis, harga besar, jumlah barang yang diminta kecil. Seperti contohnya di sebuah toko menetapkan harga produk itu relatif tinggi sehingga menyebabkan barang yang diminta mengalami presentasi yang rendah. Selanjutnya, inelastis sempurna. Elastisitas sama dengan nol. Perubahan harga tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Ini seperti jika suatu produk seperti pada bahan-bahan pokok, beras, itu tidak akan, jika tinggi pun harganya pada beras, itu tidak akan mempengaruhi jumlah permintaan barang tersebut. Karena itu merupakan bahan-bahan pokok yang akan pasti dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya ada uniter atau elastisitas sama dengan 1. Presentasi harga sama dengan presentasi barang yang diminta. Oke,
Selanjutnya kita membahas tentang elastisitas penawaran. Nah, pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan, perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang atau jasa. Elastisitas penawaran bergantung pada sejumlah faktor, yaitu yang pertama ketersediaan barang, kedua banyaknya produsen, dan inovasi teknologi yang semakin berkembang. Jadi, elastisitas penawaran itu dapat hanya bergantung pada ketersediaan barang, karena jika dalam suatu produk itu memiliki ketersediaan barang yang terbatas akan mempengaruhi jumlah penawaran yang diminta oleh konsumen dan banyaknya produsen yang memproduksi sebuah produk itu, dan berkembangnya inovasi teknologi itu akan mempengaruhi elastisitas penawaran. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis elastisitas penawaran. Nah, dapat kita lihat pada slide PPT ini. Yang pertama ini elastis sempurna. Jumlah barang yang ditawarkan tidak mempengaruhi jumlah harga. Yang kedua ada elastisitas sempurna. Elastisitas sama dengan tak terhingga. Yang ketiga ada elastisitas. Presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan melebihi presentasi perubahan harga. Yang keempat ada inelastis. Presentasi jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil dari presentasi harganya. Yang kelima itu disebut uniter. Elastisitas sama dengan 1. Jika perubahan harga 1%, jumlah barang yang ditawarkan juga akan 1%. Begitu seterusnya, karena elastisitas sama dengan 1. Jika perubahan harga tersebut mengalami perubahan sebanyak 2%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berpengaruh juga 2%. Karena elastisitas sama dengan 1. Mengapa elastisitas itu penting untuk kita pelajari? Karena elastisitas sangat penting pada konsep dasar analisis ilmu ekonomi, seperti menganalisis permintaan, penawaran, pajak, maupun elastisitas itu sendiri. Nah, seperti contohnya ini. Jika di dalam suatu negara menetapkan permintaan dan penawaran, dan terjadinya konsep elastisitas terhadap suatu barang tersebut, maka akan menimbulkan pajak, dan pajak itu merupakan keseimbangan permintaan dan penawaran. Hasil dari pajak itu akan menentukan sistem perekonomian atau perekonomian suatu negara tersebut. Selanjutnya, oleh karena itu, konsep elastisitas itu sangat penting untuk kita ketahui, dan elastisitas ini juga sebagai alat pengembalian keputusan harga. Jadi, konsep elastisitas akan mempengaruhi keputusan harga suatu permintaan dan penawaran itu. Seperti pada definisinya, elastisitas merupakan keseimbangan permintaan dan penawaran. Dari adanya keseimbangan harga pasar akan menimbulkan pajak, dan pajak yang dihasilkan akan mempengaruhi devisa atau keuntungan negara. Maka itu, konsep elastisitas itu penting untuk kita pahami dan kita ketahui. Nah, cara mengatasi kesenjangan persoalan dalam elastisitas itu bisa diterapkan seperti sistem ekonomi yang harus diperkokoh. Tuh, memperkuat fondasi perekonomian. Nah, memperkuat fondasi perekonomian ini merupakan kita harus menciptakan sistem ekonomi yang teratur. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, sistem-sistem ekonomi yang dianut negara Indonesia seperti kapitalis, sistem ekonomi campuran, itu harus kita lebih tekankan untuk meningkatkan dan memperkuat fondasi sistem perekonomian. Yang kedua, melakukan kebijakan sistem keuangan seperti meningkatkan kebijakan sistem keuangan. Yang ketiga, meningkatkan potensi ekonomi. Itu merupakan kesenjangan, cara mengatasi kesenjangan persoalan dalam elastisitas. Di pertemuan berikutnya, saya akan membahas tentang perilaku konsumen, seperti perilaku konsumen BBM bersubsidi.
Dari penjelasan yang saya sampaikan itu ada cara mengatasi persoalan dalam elastisitas permintaan dan penawaran. Itu dimulai dari sistem perekonomian negara yang harus teratur, meningkatkan fondasi, menetapkan kebijakan-kebijakan keuangan seperti kebijakan penetapan harga maksimum atau harga yang berlaku di bawah harga pasar. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen. Nah, banyak menetapkan harga suatu produk di bawah harga pasar itu akan melindungi konsumen. Dan selanjutnya kebijakan penetapan harga minimum, harga yang berlaku di atas harga pasar. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi produsen. Seperti kebijakan keuangan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia pada saat ini. Nah, maka dari itu elastisitas sangat penting untuk kita pahami dalam konsep ilmu ekonomi. Karena elastisitas seperti pada contohnya, elastisitas dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran, keseimbangan permintaan dan penawaran sehingga terjadinya pajak yang akan menguntungkan kepada devisa negara dan memperbaiki perekonomian Indonesia. Baiklah, itu materi dan pembahasan tentang elastisitas. Selanjutnya saya akan membahas tentang perilaku konsumen BBM subsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.